Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ardiansah Ramyarno. Video kali ini kita mulai dari Dusun Tiken, Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Dan saat ini kita sudah berada di Dusun Pudak, tepatnya di Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Dan dari sini tempat yang akan kita tuju tidak jauh lagi teman-teman, karena kita akan melihat kondisi bangunan kuno, tepatnya jembatan kuno dan jalan kuno ya. Jalan tersebut ataupun jembatan tersebut adalah akses satu-satunya pada zaman dahulu sebelum adanya proyek ataupun bendungan serbaguna Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Jalan tersebut adalah jalan penghubung antara Kecamatan Wonogiri menuju ke Kecamatan Eromoko, Kecamatan Tracimantoro dan lain sebagainya. Dan teman-teman penasaran seperti apa kondisinya sekarang setelah berpuluh-puluh tahun tergenang oleh genangan Waduk Gajah Mungkur? Saya pun sama teman-teman. Langsung saja kita tuju tempat tersebut dan kita lihat seperti apa kondisinya di tahun 2024 sekarang ini. Jam 14:22 sore hari teman-teman. Sebentar lagi azan asar ya, karena azan asarnya sekitar setengah 3. Dan sekarang kita sudah berada di sebelah timur Dusun Pudak, ataupun masih berada di Kecamatan Wuryantoro tepatnya. Kalau semisal di utara itu adalah sudah masuk desa Gumiwang Lor. Dan untuk Dusun Pudak itu sendiri masuk ke dalam entah desa ataupun kelurahan Wuryantoro ya. Nah, ini kita sudah berada di jalan lawas ataupun jalan kuno. Ini aspalnya masih ada sisa-sisa sedikit seperti ini. Ini jalan penghubung antara Wonogiri, kalau misal lurus terus ini menuju ke Tracimantoro. Jalan ini ada begitu sebelum Waduk Gajah Mungkur ada teman-teman. Jadi ini lebih tua usianya jalan yang ada di depan kita ini dibandingkan dengan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Dan ini kapal ataupun perahu ya, perahu nelayan ini lagi bersandar di sini, lagi berhenti ataupun tidak mencari ikan, serta jumlahnya ada banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada puluhan sampai di ujung sana itu teman-teman. Dan semisal kita lihat ini di depan kita adalah bendungan serbaguna Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, yang kita tahu di mana Waduk Gajah Mungkur ini menenggelamkan beberapa kecamatan dan puluhan desa ya yang ditenggelamkan dan juga dijadikan Waduk Gajah Mungkur. Dan pembuatannya ini sekitar tahun 1970-an dan waduk ini beroperasi sekitar tahun 80-an sampai dengan saat ini. Dan bagi teman-teman yang penasaran, di depan kita ini adalah sebenarnya jembatan lawas juga. Dan ini jalan penghubung antar kecamatan dulunya. Sekarang ini terendam genangan, semisal air waduk mulai meninggi ataupun naik begitu. Ini jembatan kuno seperti ini modelnya teman-teman. Dan semisal kita lihat di depan itu ada semacam tiang penanda begitu, sebagai penanda untuk tiang-tiang yang seperti terbuat dari tiang listrik itu ya. Sama persis itu sebagai penanda kalau misal ini dulu adalah rute gerilya Panglima Jenderal Sudirman teman-teman. Jadi ini kali pertama saya melihat kondisi jembatan dan jalan lawas yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Wonogiri pada masa lampau teman-teman. Kalau misal kita lihat untuk lebarnya sih tidak begitu lebar ya, barangkali hanya cukup ataupun muat untuk satu mobil saja. Karena pada zaman dahulu tahun 70-an ataupun 60-an ke bawah itu masih jarang sekali kendaraan, berbeda dengan zaman sekarang ya teman-teman ya. Nah, ini jalannya yang masih terputus oleh genangan teman-teman. Ini tadi saya lihat ada motor yang bisa lewat sini ya. Dan di sebelah barat sana pegunungan tuh agak sedikit mendung, tapi nggak tahu entah jadi hujan ataupun enggak, karena di sini anginnya lumayan kenceng. Biasanya awan-awan yang mulai terbentuk itu di atas itu mulai terbawa angin begitu. Dan ini tiang penanda rute gerilya Panglima Jenderal Sudirman.
Pada awalnya, saya tidak mengira jika tiang-tiang yang berdiri kokoh tersebut sebagai penanda jika di sini adalah rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman, teman-teman. Awalnya saya hanya menyangka jika tiang-tiang tersebut sebagai penanda seberapa tinggi volume air waduk naik begitu. Tidak sampai mengira jika tiang tersebut adalah sebuah penanda jika di sini menjadi tempat ataupun lokasi bersejarah sebagai rute gerilya Jenderal Besar Sudirman pada waktu itu. Pak Sulame saben dinten apa, Pak? Mboten to. Angsal kathah mboten, Pak. Tadi sewaktu off kamera, saya sempat berbincang-bincang sedikit dengan bapak tersebut dan dari situ saya mendapatkan sedikit banyak informasi tentang jembatan kuno ataupun jalan lawas yang ada di lokasi ini. Bapaknya memang tadi sempat ngomong jika mencari ikan itu hanya sekedar hobi, tidak menjadi kegiatan harian, teman-teman. Dan kayaknya kalau semisal musim-musim seperti ini, musim-musim banyak angin seperti ini, agak sedikit kesulitan ya jika mencari ikan. Oke teman-teman, kita coba lintasi jalannya ini ya, walaupun masih ada airnya. Kata bapaknya tadi bisa. Monggo Pak. Nah ini nggak dalam katanya. Hati-hati tapi. Oke, kita coba ikuti jalan aspal ini ya. Jadi ini memang jalan lama, jalan kuno, jalan lawas. Sebelum adanya bendungan Waduk Gajah Mungkur, jalan ini sudah ada terlebih dahulu, teman-teman. Ternyata sampai sini aspalnya sudah mulai tidak kelihatan, hanya ada jalan setapak ya. Cukup satu ban aja, satu roda. Sudah nggak begitu kelihatan jalannya. Kita coba ikutin terus jalannya ini, dan di kejauhan itu teman-teman sepertinya sudah lumayan ataupun masih lumayan kelihatan ya.
Dan ternyata tidak jauh dari lokasi pertama kita berhenti tadi, di depan ada satu buah jembatan lagi teman-teman. Tapi kondisinya sedikit berbeda. Kalau misal yang tadi itu masih ada airnya, tapi jembatan yang ada di depan itu sudah mengering ya. Jadi enak kalau misal kita lewati. Selama saya melewati jalan kuno ataupun jalan lawas ini, ada satu hal menarik menurut saya pribadi. Hal tersebut adalah mengenai kondisi aspal yang ada pada jalan lawas ataupun jalan kuno tersebut teman-teman. Dimana jika jalan tersebut tergenang oleh genangan air, maka kondisi aspalnya masih lumayan bagus jika dibandingkan dengan jalan kuno yang kondisinya tidak tergenang oleh genangan air. Hal tersebut mungkin dikarenakan jika aspal ataupun jalan tidak tergenang oleh genangan air, maka akan sering dilewati oleh warga setempat ataupun warga sekitar, sehingga kondisinya cepat rusak jika dibandingkan yang terbenam ya. Jika kondisi aspal terbenam ataupun tergenang oleh genangan air, maka akan jarang sekali warga yang melintas dan menunggu momen-momen tertentu. Ya, momen-momennya pada saat musim-musim kemarau seperti ini. Dan pada akhirnya saya harus memutuskan untuk belok kiri menuju ke Dusun Sekar yang berada di Desa Gumiwang Lor, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri teman-teman. Jika terus mengikuti jalan lawas tersebut, barangkali ada beberapa area yang masih tergenang oleh genangan Waduk Gajah Mungkur. Sebagaimana kita tahu, jalan tersebut adalah jalan penghubung antar kecamatan yang berada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada zaman dahulu kala tentunya. Dan barangkali sampai di sini untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih bagi Anda yang sudah menontonnya hingga akhir. Jangan lupa bagi Anda yang menyukai video ini untuk menekan tombol like dan subscribe ke channel Ardiansah Ramiarno bagi yang belum. Terima kasih sudah menontonnya hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.